Kenapa kita harus bangun jam 12? Yang pertama, bangun jam 12 itu sesuai. Taruhlah kita tentukan jamnya ya, tapi kita ambil secara global malamnya gitu. Ya malam lah ya bangun. Dulu waktu saya di pondok, ada sebuah syair dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Gitu. Kalau tidak salah, itu sebuah syair ya. Iya. Tapi itu kata-kata mutiara. Biqadril kaditu toma tarumu paman romal muna lailan yakumu. Itu. Itu dan bisa saya ambil itu dalil untuk bangun jam 12. Gitu. Kenapa? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalau santri ingin mendapatkan ilmu yang luas, cerdas atau jenius lah gitu. Memang santri itu dituntut oleh pihak pesantren supaya bangun malam. Gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tata cara supaya mendapatkan ilmu yang banyak, yang manfaat, yang berkah, itu biqadril kadi tutoma tarumu. Dengan susah payah, artinya kita dengan sungguh-sungguh bangun. Orang lain pada lagi tidur, kita bangun. Gitu. Tutoma tarumu, kamu bakal dikasih atau diberi apa yang kamu cita-citakan. Itu yang pertama. Iya. Nah, kesannya paman romal muna, siapa orang yang ingin mencapai kesuksesan. Muna itu saya artikan kesuksesan, padahal itu anugerah lah. Sukses itu kan berarti anugerah. Lailan yakumu, maka tengah malam dia harus bangun. Itu. Iya. Mungkin saya itu ambil dalilnya itu. Iya. Itu yang pertama, jam 12. Yang kedua, terkait masalah senyum. Senyum itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Kenapa? Sebab Rasulullah itu berbicara dalam sebuah hadisnya, tabassumuka fi wajhi ahika sodakotun. Senyummu di depan muka teman atau saudara, sodakotun itu mengandung nilai sodako. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita contohnya kita papasan dengan orang, padahal itu saudara kita atau teman dekat, dia cemberut terus, otomatis kita bertanya kita salah apa. Nah, makanya sangat pas sekali Pak Haji mengajarkan ke kita ketika kita bangun tidur, setelahnya bersyukur, terus senyum. Pertama melatih kepribadian. Itu yang pertama, melatih kepribadian. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sering melatih yang tadinya umpamanya nih jutek atau susah senyum, setelah dilatih tiap malam senyum 41 kali, satu kalinya 20 detik, otomatis saraf-saraf yang ada di muka ini bakal terlatih dengan senyum itu. Dengan sendiri. Dan ketika sering senyum, berarti kita dapat nilai sodako. Betul. Itu yang. Terus yang kedua, mandi malam ya, mandi malam. Saya sering lihat YouTube-nya dokter-dokter terkait masalah kesehatan menurut medis. Dan bahkan orang tua kita dulu. Ya, kakek nenek kita ya dulu ya. Kakek nenek kita ya. Bahkan saya punya tetangga nih. Setiap 3:30 dia pasti mandi. Dulu kan kalau masjid itu baknya besar. Mandi. Setiap 3:30 tetangga saya itu mandi. Setelah mandi terus ke masjid, sholat malam, terus baca puji-pujian atau tarhim. Sampai sekarang saya belum pernah dengar beliau sakit. Apalagi sampai masuk rumah sakit. Berarti itu dari terapi mandi malam itu. Padahal mandinya 3:30 gitu. Yang penting kalau menurut medis asal jangan di bawah jam 12. Iya, betul. Gitu. Kalau di atas jam 12, gitu. Bahkan di dalam sebuah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang namanya jam 12 lebih 1 menit, semua ikhwan atau pengamal torekat itu harus diwajibkan mandi malam jam 12 lebih 1 menit. Itu namanya mandi tobat. Itu kalau di torekat. Itu wabil khusus di torekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu Pesantren Suryalaya. Itu mandi terus masalah terkait ibadah ekstrim ya. Iya. Ibadah ekstrim. Saya sering dengar Pak Haji, kalau bapak ibu-ibu mampu melaksanakan ibadah ekstrim, atau tidak mampu dengan ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim,
saya jamin penghasilannya per bulan miliar, bahkan saldonya tidak akan pernah kurang dari 1 miliar. Dengan bahasa pasti itu kan saya bertanya-tanya, Iya. bertanya. Ini pede banget Pak Haji. Ini Pak Haji pede banget, ini keyakinannya itu. Gitu. Apa yang membuat Pak Haji itu bicara atau jaminannya pasti katanya. itu. Nah, begitu saya baca Al-Quran, 2 bulan berturut-turut, alhamdulillah saya 12 juz tidak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. 2 bulan berturut-turut. Ketika saya baca surat ini, ternyata ada apa yang Pak Haji sampaikan, pasti. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Ya. Man siapa saja. Orang siapa? Siapa saja itu. Anak kecil, dewasa atau sudah kecil. Amila soleh, dia yang berbuat amal soleh. Betul. Min dakarin, baik itu laki-laki, unsa atau perempuan. Kesananya kalau menurut ilmu gramatika Arab atau ilmu nahwu sorof, man itu huruf syarat. Kalau syarat pasti harus ada jawab. Gitu. Menurut ilmu gramatika Arab nih. Kalau man menurut ilmu usul fikih itu termasuk huruf umum. Artinya umum itu man itu bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak, bisa gitu, siapa aja. Gitu. Nah, maka dijawab oleh Allah pula nih, oleh Allah. Fala nuhyiyannahu, bahasanya fa menjawab dari huruf man, lam itu menguati. Huruf walaupun cuma 1 huruf lam. Fala nuhyiyannahu, maka kata Allah, kami akan memberikan kehidupan kepada orang yang benar-benar mampu melaksanakan ibadah ekstrim. Jadi bahasa pala nuhyiyan itu pertama dikuati dengan huruf lam. Lam. Di dalam kitab Al-Johharul Maktun, kalau di pesantren namanya itu Pan Ilmu Bilago. Ada bet bikosamin kon ina lamil ibtida wa nunajid taukidi wasmin akidah. Gitu. Ketika satu kalimat baik itu di Quran, hadis ataupun di kitab-kitab ataupun di bahasa-bahasa Arab, ketika pakai lam kosam itu isarahnya menunjukkan bahwa saking kuatnya atau saking pastinya itu. Nah, itu yang kedua. Nah, ke sananya ditambah lagi dengan nun. Nun taukin, pala nuhyiyannahu, jadi nunnya itu 2. Nunnya 2. Nah, tapi karena supaya litahfif, supaya singkat, simple, maka pakai isyarah tasdid. Nah, ketika satu kalimat pakai nun taukin, maka itu pastinya itu lebih dahsyat. Gitu. Nah, begitu saya buka surat An-Nahl ayat 97, menemukan ayat tersebut. Ini yang menjadi dalilnya Pak Haji. Makanya Pak Haji pasti.